Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga Anda terus memiliki produktivitas yang tinggi dan terus kreatif dimanapun Anda berada. Ya, di episode ini kita akan membahas tentang pentingnya memahami inner child. Apa sih inner child itu? Begini gambarannya. Ada seorang ibu yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada wartawan yang nanya sama ibu tersebut tentang alasan ia mempertahankan rumah tangganya. Si ibu berkata, "Saya tidak ingin anak-anak saya tidak memiliki bapak jika besar nanti." Suatu kondisi yang tidak pernah diduga, di mana dunia saat ini sedang perhatian, sangat-sangat perhatian pada tindakan kekerasan. Dan setelah dilakukan penelitian lebih dalam terhadap kejiwaan sang ibu tersebut, ditemukan bahwa si ibu pernah mengalami masa-masa kecil tanpa seorang ayah. Pengalamannya inilah yang tanpa disadari muncul kembali ketika sang ibu menghadapi situasi yang membuatnya mengingat kembali apa yang pernah dialaminya sejak kecil. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai inner child. Stephen A. Diamond PhD dalam tulisannya berjudul Essential Secret of Psychotherapy, The Inner Child, mengatakan bahwa inner child adalah himpunan peristiwa baik maupun peristiwa buruk yang dialami seorang anak dan membentuk kepribadian anak tersebut hingga dewasa. Pengalaman ini merupakan pengalaman masa lalu yang tidak atau belum terselesaikan dengan baik. Inner child sebenarnya adalah sebuah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang. Masing-masing individu memiliki inner child yang berbeda-beda. Kondisi ini terbentuk dari pengalaman saat kita masih anak-anak. Inner child juga bisa digambarkan sebagai bagian dalam diri kita yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Hal ini berarti bagian ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri kita. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah kita alami saat masih kecil, baik itu pengalaman yang indah maupun pengalaman yang pahit. Orang dewasa dapat memiliki berbagai macam kondisi tersebut yang dihasilkan oleh pengalaman positif maupun pengalaman negatif, seperti motivasi alam bawah sadar. Hal ini muncul dalam bentuk perilaku atau keadaan emosi yang tidak disadari. Sebagai contoh, pengalaman dipermalukan di depan umum. Peristiwa ini dapat terus tinggal dalam diri kita untuk waktu yang lama, dan ketika kita menghadapi situasi yang mendorong peristiwa itu muncul kembali, maka tanpa disadari kejadian itu dapat timbul kembali ke permukaan. Inner child dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif tentunya akan mempengaruhi komunikasi atau hubungan antar individu. Cara kita berhubungan dengan pasangan misalnya. Pengalaman diabaikan oleh orang yang kita kasih atau kita cintai sangat mungkin mempengaruhi kedekatan kita dengan orang lain tersebut. Dan menurut Cutting and Dunn, anak-anak yang sering bermain dengan teman-teman seusianya atau dengan saudara yang mencintai atau mendukung dirinya, maka ia akan tumbuh menjadi sosok yang mencintai petualangan ketika dewasa nanti. Mereka juga cenderung memiliki kemampuan bersosialisasi yang lebih baik.
Hal ini karena mereka lebih menyadari pentingnya bekerja sama dan berbagi kasih sayang kepada orang lain. Dan tak hanya dalam pergaulan, hubungan dengan orang tua juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain. Orang tua yang selalu menanyakan kabar dan perasaan anaknya setiap hari akan mendorong anak tersebut untuk lebih peduli kepada kondisi teman-temannya dan lebih memahami kondisi emosionalnya sendiri. Salah satu ciri inner child di dalam diri seseorang, apakah dia terluka atau tidak, adalah bagaimana seseorang itu memandang dunianya. Jika individu tersebut merasa bahwa dunia itu tidak aman baginya, maka itu berarti bahwa ia dimungkinkan memiliki trauma atau pengalaman pahit di masa kecil yang mendalam dan melukai inner child-nya. Sementara itu, pengalaman yang positif, yang indah ya dalam inner child seseorang akan membawa seseorang tersebut pada kepribadian yang positif, seperti antusias, kreatif, fokus, ya, energik, dan memiliki keingintahuan yang besar, ya. Nah, ini ada nih tulisan dari Khosyatul Hamidah ya dalam penelitiannya di tahun 2021. Ia mengelompokkan kesadaran inner child dalam komunikasi interpersonal itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kesadaran akan inner child yang buruk akan melahirkan respon yang buruk dalam interaksi. Respon yang buruk ini muncul karena seseorang tersebut belum mampu mengolahnya. Nah, bagian yang kedua, kesadaran akan inner child positif akan melahirkan respon yang positif dalam interaksi. Bagian yang terakhir, kesadaran akan inner child yang buruk yang dapat diolahnya akan melahirkan respon yang baik dalam interaksi. Untuk itu penting bagi setiap orang agar dapat memahami inner child dalam dirinya ya. Karena hal ini akan berdampak pada cara setiap kita berinteraksi sosial dengan orang lain ya. Dan dampak inner child itu dapat beragam. Keragaman ini tergantung pada konteks masing-masing orang. Dan dampak yang paling sering muncul ya melalui emosi yang pada akhirnya tampak pada perilaku yang ditampilkan di depan orang lain. Nah, dengan memahami inner child, maka kita akan dapat lebih mengenal diri kita sendiri dan paham alarm pada tubuh kita ketika menghadapi situasi yang sama. Kita juga dapat mengendalikan reaksi emosi negatif ketika menghadapi tekanan. Ketika berada di lingkungan sosial, ya, kita dapat berperilaku positif dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan ketika kita sedang menghadapi tekanan, kita akan mampu mengendalikan perilaku sesuai dengan tekanan yang kita alami pada saat itu. Oke, profesional muda, itulah kenapa kita penting banget ya untuk memahami inner child kita sendiri. Dan pertanyaannya adalah kemudian, apakah Anda memiliki inner child yang buruk atau positif? Dan jika teman-teman memiliki inner child yang buruk, apakah teman-teman sudah mengolahnya dengan baik? Oke, demikian episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di-share ya, jangan lupa dikasih bintang di Spotify kita atau di YouTube kita, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Debs. Bye.